Kita yang bayar pejabat. Pejabat itu dibayar oleh uang rakyat. Pejabat harus melayani rakyat. Kalau pejabat tidak melayani rakyat berarti penjahat. Kita kasih solusi. Mas Lucky Hakim. Halo Bung Dery. Akhirnya mampir juga nih. Saya penasaran nih. Mungkin ini berita udah lama, tapi ternyata ada yang pembaharuannya gara-gara kan sekarang nyalonin lagi gitu loh. Nyalonin lagi. Nah, cuma memang menariknya gini. Bukan lagi bahas tentang ke perdemokrasian nyalonnya dan seterusnya, tapi lebih kepada amanah janji karena kalian, mohon maaf nih, ada yang ngomong katanya kan kalian ngemis-ngemis suara kami. Pas udah janji, pas udah jadi kok ingkar janji. Nah, ini nyambung sama Mas Lucky waktu itu sempat ngundurin diri dengan gaji 300 juta. Iya. Tapi kok bisa-bisanya? Lucu gini guys. Dapat duit, tapi untuk dirinya sendiri pengen terrealisasikan agar amanah menuntaskan 99 janji jika menjadi wakil Bupati Indramayu saat itu. Bupati dan wakil bupati, paslon itu. Visi misinya paslon. Oh, visi misi paslon. Iya. Bupati dan wakil bupati. Iya. Tapi begitu pengen coba direalisasikan, contohnya apa aja misalnya programnya? Misalnya menggaji ustadz, marbot masjid, DKM, muazin, imam, itu salah satunya. Terus memberantas buta Quran, lalu membangun 1000 kilometer jalan dan lain-lain, itu banyak sekali. Dan sebenarnya itu bisa dilakukan dengan segala sumber daya kan gitu. Tapi ketika kendala-kendala tapi dijadikan alasan dan dibenturkan kepada undang-undang, misalnya kayak keterbatasan undang-undang itu, saya sebagai wakil tugas fungsi pokoknya adalah membantu bupati bila mana diminta, bila mana dibutuhkan. Jadi selama tidak dibutuhkan maka tugas fungsi pokok saya nggak ngapa-ngapain. Nah itu kan menjadi ambigu tuh, antara saya menunaikan janji atau tidak. Secara dunia ya saya nggak salah. Kenapa? Karena aturannya memang begitu. Kalau memang tidak didisposisikan ya saya diem aja, sah. Secara negara mendapatkan benefit finansial, pendapatan semuanya. Tapi secara manusia kan kita kan hidup kan di dunia, tapi habis itu kan bukan kelar di situ aja kan, mati masih panjang nih, munkar nakir lah dan lain-lain gitu loh. Itu saya ngerasa bahwa saya tetap janji karena pernah keluar dari mulut ini. Walaupun saya bisa berkelit undang-undangnya, tapi masalahnya di munkar nakir kan nggak pakai undang-undang kepala daerah lain-lain kan gitu loh. Nah saya mundur aja gitu dengan segala konsekuensinya. Mas, gini, mundurnya itu gara-gara karena tidak bisa menunaikan janji-janji yang pernah dideklarasikan bersama. Tapi kan bersama nih, dan kewenangannya itu kewenangan di bupati. Tidak bisa menunaikan janjinya itu gara-gara biasanya orang, mohon maaf ya, oknum itu kan ya sudah duitnya gue pegang. Tapi Anda resah karena nggak bisa menunaikan janji, malah resah. Biasanya mereka oknum-oknum ini happy-happy aja. Begitu udah dapat suara, terus setahun nggak menunaikan, kayaknya mereka tuh kayaknya nggak merasa berdosa sama kami. Malah minta periode berikutnya. Enak banget hidup lo. Tambah 5 tahun lagi dari 10 tahun. Bukan, maksud saya gini. Gini lah, kalau Bung Dery nipu orang, satu orang, ya dapat uang berapa gitu. Terus suatu hari sadar kan, tinggal balikinnya kan sama satu orang itu aja kan. Kita minta maaf sama Allah, minta ampun sama Allah, diampuni, tapi balikin dulu uangnya. Janji adalah hutang kembali. Nah kalau kita berjanji sama 2 juta orang Indramayu, saya nanti di akhirat nyarinya susah 2 juta itu di mana kan gitu loh. Dan ini masif gitu loh. Kebohongan yang masif, dan saya pikir repot. Mendingan maaf kalau misalnya suruh pilih dosa mana nih, mendingan saya nipu 10 orang daripada saya nipu 1 kabupaten gitu loh. Kan tinggal ditunaikan aja Mas janjinya. Tidak bisa karena terbentur dengan undang-undang. Karena tugas fungsi gini. Gimana? Kita teknis ya. Kan tinggal ditunaikan aja. Maaf nih, gaji berapa waktu itu? APBD 3,7 triliun lah. 3,5 triliun sampai 3,7 triliun. Ini ya 3,5 T lah ya. Kita bedah secara teknis per tahun ya. Kita mulai nih Mas ya, sebelum nanti obrolin mengenai Anda mundurnya kenapa, hambatannya apa, terus sekarang malah nyalonin lagi. Kayak orang-orang banyak yang bilang nggak konsisten nih Lucky Hakim gitu kan. Kemarin mundur, sekarang nyalonin lagi. Jadi lagi DPD, anggota DPRD sorry. Habis itu menyelamatkan TKW di Suriah. Maksudnya banyak faktor-faktor yang mau kita jelaskan pada perbincangan kali ini. Tapi gini, kan ada uang 3,5 T untuk Indramayu saja. APBD. Hanya untuk Indramayu saja. Kan tinggal ditunaikan aja. Ada 99 janji ketika Anda kampanye bareng sama bupatinya tentunya. Bupati. Iya, kepada masyarakat. Ya udah kan tinggal Pak Bupati, Anda sebagai wakil. Ya, Ibu Bupati. Sorry. Ibu Bupati. Saya sebagai wakil Anda. Ya sudah. Ini ada dana 3,5 T. Ya udah nih, pilih aja berapa masjid yang ada di sini, pasti tentunya udah ada data dong. Ada data. Jalan kasih. Iya,
I wish semudah itu. Tapi kan proses demokrasi itu setelah terpilih kan paslon. Janji-janjinya paslon nih. Berdua ini berjanji, wahai rakyat Indramayu, ini janji kita 99 janji nih. Nah setelah terpilih, teknisnya sebenarnya itu bisa dilakukan menjadi RPJMD. Jadi nggak harus kayak kita pakai tangan ngasih, enggak. Jadi visi misi itu langsung menyerap ke dalam rencana pembangunan jangka panjang sampai 5 tahun. Jadi kan enak tuh. Jadi uang 37 triliun itu masuk ke sini lalu disalurkan. Tahun ini belum terpenuhi tapi sudah ada berapa persen. Terusan seperti itu kan itu. Harusnya seperti itu. Tapi ketika banyak kendala politik terus leadership dan lain-lain, maka tidak bisa masuk ke RPJMD, maka tidak terserap. Uang yang dipungut dari rakyat, hei rakyat sini, kamu bayar pajak. Setelah dikumpulkan, buat apa pajaknya? Untuk melakukan ini semua. Tiba-tiba tidak diapa-apain uang itu. Didiemin. Akhirnya uang itu menjadi silpa. Sisa anggaran tidak terpakai itu. Itu tahun 2021 aja itu silpa anggarannya itu 240 miliar. Bisa di-googling ya. Silpa Indramayu, Kabupaten Indramayu tahun 2021. Tahun 2020, 2021 mulai kepemimpinan saya tuh pasangan Nina dan Lucky kan. Saya Nina dan Lucky pada saat itu. Lalu untuk ketok palu supaya visi misi ini bisa terjadi sesuai dengan yang dijanjikan, maka harus bersama DPRD ketok palu untuk disalurkan. Janjinya apa? Untuk masjid. Janjinya apa? Untuk anak-anak yang tidak mampu, untuk jalanan, untuk petani, semuanya. Itu bersama DPRD. Karena DPRD itu nyebar tuh satu kabupaten, setiap kecamatan kan ada. Gagal komunikasi sama DPRD. Tidak bisa ketok palu. Jadi tidak ketok palu anggaran. Jadi nggak ada, nanti bisa di-googling lagi, gagal ketok palu anggaran Indramayu DPRD. Nah, habis itu terus ada lagi sampai sama DPRD pun sampai terjadi interpelasi, hak bertanya. DPR itu bertanya kepada bupati, kenapa sampai gagal? Kenapa sampai tidak terserap? Kenapa sampai tidak mendengarkan masukan dari wakil? Saya wakil kan. Ya, sekarang nggak bisa bohong. Semua yang saya katakan ini bisa diketik langsung. Silpa anggaran tidak terserap Indramayu 2021. Lalu hak interpelasi, terjadi interpelasi di DPRD Kabupaten Indramayu, bertanya pada bupati. Isunya apa? Isunya adalah tidak terjadinya program-program yang dijanjikan, bahkan ada disharmoni dengan wakil bupati. Lalu lanjut lagi. Sekarang bisa di-google lagi. Kabupaten dan kota termiskin se-Jawa Barat itu ya Indramayu. Oh ya? Iya, 12% lebih. Tapi kan ada dana yang nggak terpakai 200 miliaran itu, kenapa nggak dialokasikan? Nah, ini kan akhirnya kan keputusannya ini kan hal di atas nih kan, gruat di atas kan. Sementara yang kita janjikan kan kepada orang-orang di bawah. Orang-orang di bawah kan nggak pada tahu ini. Iya kan? Kita bisa cari alasan lah, karena DPR-nya begini, karena bupatinya begini, karena wakil bupati. Itu alasan para politisi. Sementara dengan kita beralasan ini, kita tetap mendapatkan benefit finansial. Setiap bulan kita bisa dapat pendapatan ya, gaji, tunjangan, dan semua itu, upah pungut pajak dan semuanya itu bisa sampai 200 juta per bulan, bahkan bisa lebih. Ada uang makan minum sampai 1 juta per hari, dikali 30 hari. Kita mendapatkan mobil mewah, beberapa mobil mewah, rumah mewah. Kita berdebat terus aja, silakan debat terus, salah-salahan. Masyarakatnya kelaparan, masyarakatnya kehausan, masyarakat kecapean, dan mereka membayar pajak untuk orang-orang ini. Terus saya cari alasan. Saya nggak salah, karena kan menurut undang-undang semua tuh di tangan bupati. Saya tidak dapat disposisi, saya tidak pernah diundang rapat, saya tidak pernah apa. Saya bisa beralasan untuk manusia. Masalahnya ini alasannya kepada zat yang maha tahu segala isi hati dan bisa lihat, maha menghitung, al-hasib, bisa terhitung semuanya. Saya mau urusannya, saya bukan sama bupati, sama DPRD. Saya urusannya sama Allah karena berjanji pada rakyat. Akhirnya daripada saya mumet-mumet, ya intinya pernah keluar janji dari mulut ini, walaupun ini janji pasangan kan, pasangan kan, tapi kan pernah keluar dari mulut ini akan itu. Sudah, saya mundur saja. Dan sekaligus saya ingin memberi contoh kepada orang lain bahwa Anda jangan cari alasan. Alasan itu bisa dicari. Maaf tadi saya terlambat. Saya bisa pilih alasannya kan, karena ban kempes, karena apapun, tapi Anda terlambat. Anda harus menanggung konsekuensi dari keterlambatan. Dan pejabat-pejabat oknum ya rata-rata dari ketidaktercapaiannya semua janji-janji, cari alasan. Alasan kan tinggal dicari, bos. Tapi kan rakyat yang bayar. Baju-bajunya para bupati itu dengan segala cangklongan di sini yang warnanya bagus seperti emas dan semuanya, itu semua keringatnya rakyat. Rakyat tuh cari uangnya nggak seperti kita nih. Alhamdulillah kita pakai AC enak kan. Rakyat tuh cari uangnya kepanasan. Nandur, nanem,
jaring tangan itu pada kasar-kasar, pada kapalan. Karena apa? Karena kasar. Sementara pejabatnya pada mulus-mulus. Mobilnya bagus-bagus, uang rakyat. Ingat gak sih bahwa itu tuh pertanggungjawabannya panjang gitu loh. Wah. Iya kan gitu maksudnya. Gila, ini baru mulai aja Mas Lucky. Wow. Oke. Tarik lebih dalam bentar ya. Iya. 99 janji itu waktu itu akad bersama dong. Akad bersama. Pasti kan? Bersama. Artinya, maaf nih kalau nggak tertunaikan, Mas Lucky selaku wakil Bupati Indramayu juga menanggung resikonya. Iya. Oke, karena secara moral. Oke, 99 itu angka itu dari mana? Strategi pemasaran kah? Strategi untuk... Jadi ketika kita berpaslon ini, ada masukan dari beberapa anggota DPR RI, partai pengusung lah. Oke. Saya katakan bahwa, saya kan dulu mantan anggota DPR. Saya tahu bahwa ini 99 ini tidak akan terpenuhi dengan 3,7 triliun. Nah, maksud saya itu, sambil diskusi ya? Iya. Maaf dipotong nih. Iya. Kok Mbok udah tahu, tapi Mbok nekat gitu loh? Iya, saya katakan bahwa ini tidak bisa dalam satu tahun, kata beliau itu, nggak apa-apa. Nanti kita berkomunikasi kepada anggota DPR lain yang dapilnya situ. Oh, kalau masing-masing anggota DPR punya aspirasi bisa sampai sekitar 10 sampai 20 miliar dikali 9, make sense. Belum lagi Dewan Provinsi ada sekitar 12 kalau tidak salah. Oke, ini bisa kita rembuk bersama kan itu. Paling tidak minimal target 50%. Setelah itu nanti kita akan mencoba meminta kepada pusat dana alokasi khusus. Jadi ini memang akan kerjanya ekstra keras. Kita akan melobi menteri terus, melobi presiden dan lain-lain kan itu supaya tercapai ini semua. Walhasil begitu setelah pelantikan tidak lama terjadi disharmoni antara bupati sama wakil bupati. Anda sama Bu Nina? Iya, disharmoni bukan secara personal ya, secara komunikasi politik. Sampai bahkan DPR-nya pun menanyakan menggunakan hak interpelasi, kok tidak harmonis gitu loh. Kenapa? Karena foto saya semua dicopot. Nah, foto saya dicopot. Kenapa dicopot? Karena yang saya sempat menanyakan karena ingin satu pintu. Tentu eksekutif itu satu pintu, tidak bisa dua pintu kan itu. Tidak bisa wakil bupati itu mengeluarkan surat, tidak bisa karena surat itu semua kop suratnya bupati. Tapi kan saya kalau bicara wakil kan kalau bahasa Inggrisnya kan advice lah gitu loh, vice lah gitu, memberikan advice. Ketika ketemu masyarakat, ini loh jalanan ini yang perlu dibenerin, ini danau yang mesti diuruk, ini danau yang mesti digali dan lain-lain. Itu semua bermuara kepada bupati. Bupatilah yang punya kewenangan. Dan bupatilah bisa menulis permohonan kepada kementerian untuk meminta bantuan untuk memenuhi janji-janjinya. Yang paling mudah itu kan adalah janjinya dimasukkan dalam RPJMD dan itu tidak terjadi seperti itu. Dan ketika foto saya dicopot itu semata-mata bukan karena tentang satu pintu. Itu supaya satu pintu. Oke, terus bukan karena bukan karena misalnya kayak disharmoni saya ribut, enggak ada keributan. Dia ingin semua tuh satu pintu gitu. Saya memahami satu pintu, tapi kan masyarakat tahunya janji bersama. Saya tidak menginginkan kalau uang kan sudah, kalau uang gaji kan masuk ke rekening masing-masing. Tapi yang ingin katakan adalah ada 860 titik yang saya datangi selama kampanye. 860 titik. Satu titik itu ketemu sama minimal 100 orang. Oke. Maka 860 titik kali 100 orang itulah yang menagih janji pada saya. Dia mah nggak mau tahu bupati, wakil bupati, yang penting paslon nomor 4 pada saat itu kalau menang, mana janjinya. Makanya saya katakan tolong kedinasan itu untuk melakukan semua tunaikan janji-janji itu. Karena kalau tidak kan saya yang diminta pertanggungjawaban oleh masyarakat. Karena yang dilihat kan kamu yang datang Pak Lucky, bukan Ibu Nina. Karena Ibu Nina titiknya cuma berapa titik lah, 100 atau berapa titik, saya nggak tahu. Anda lebih banyak? Karena saya lebih giat bekerja sebenarnya. Karena saya satu hari dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam, saya ketemu sama masyarakat, saya istirahat 2 jam, lalu saya open house, saya membuka rumah dinas saya sampai subuh. Jadi saya tuh bisa deep sleep cuma 2 jam, saya tuh pules sekali karena saya punya metode bagaimana cara deep sleep gitu. Jadi saya nggak perlu 8 jam, tapi 2 jam, 3 jam saya bisa deep sleep. Oh, oke. Dan saya melakukan itu dan itu konstan, dan baru pertama kali di Perjagatan Indramayu pejabat selevel bupati, wakil bupati yang membuka rumah dinasnya untuk masyarakat itu 24 jam saya, kecuali saya lagi tidur. Wow. Ibu bupati tahu? Se-Indramayu tahu. Jangan kan Ibu bupati. Iya. Oke, tapi waktu itu pikirannya ya udah memang kamu wakil, kamu yang lebih banyak. Apa gimana? Ya, saya nggak mikirin wakil banyak lebih. Saya mendedikasikan hidup saya untuk masyarakat. Ya sudah, kalau kamu nggak mau capek, ya nggak usah di bidang itu kan gitu. Mungkin jadi DPR lebih rileks karena kan bukan eksekutif gitu, tapi
legislatif lah, iya. Kalau eksekutif kan harus eksekusi kan gitu. Jadi itu konsekuensinya. Cuman ketika masyarakat banyak menagih janji pada saya punya keterbatasan yang berbenturan dengan undang-undang. Karena hanya bupati lah yang bisa melaksanakan. Jadi kan saya punya janji banyak berdasarkan kesepakatan bersama. Orang pada nagih sama saya, undang-undang membatasi. Hanya bupati lah yang bisa menepatinya. Gitu. Nah, Mas Luki, pengen teknis lagi dong. Katanya ada yang bilang kalau legislatif itu nggak punya wewenang untuk menentukan, tapi lah itu eksekutif yang bisa menentukan. Nah, harusnya kan Anda bisa menentukan. Soalnya gini, kalau ada kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya di anggota DPR, let's say, kenapa lu nggak bikin gini, bro? Dia bilang, gimana? Gue legislatif. Iya, nggak bisa. Yang bisa menentukan eksekutif. Eksekutif itu hambatannya di mana? Itu tadi, saya eksekutif kan, tapi kan wakil. Tidak memiliki hak eksekusi. Oke, maaf. Lebih dalam lagi, kenapa Ibu Bupati saat itu nggak menentukan? Karena memang ternyata alasannya adalah saya wakil, sehingga saya wakil, ya gitu kan alasannya gitu kan. Saya wakil, saya nggak punya wewenang untuk mengeksekusikan. Sudah saya ajukan. Nah, kenapa beliau nggak eksekusi? Apa pengen tahu lebih dalam? Apakah memang ada undang-undang dari kenegaraan atau mungkin hal yang berat atau segala macam? Iya. Pengen tahu dikit izin Bu Nina ya, maksudnya nggak maksud untuk membongkar aib atau gimana. Bu tapi Nina Anda punya hak jawab atas hal itu, dan saya tidak bisa mengatasnamakan Bu Nina. Tapi kita bisa komparasi ke kiri kanannya. Indramayu, sebelahnya Cirebon, sebelahnya Sumedang, sebelahnya lagi Subang, gitu. Ada Majalengka. Artinya kalau di Cirebon tidak ada Silpa, kenapa Indramayu bisa ada Silpa? Kalau di Cirebon, bahkan di Jawa Barat semuanya tidak ada yang interpelasi. Kenapa di Indramayu ada interpelasi? Boleh tahu nggak itu maksudnya apa? Silpa itu maksudnya kayak ini. Silpa itu kan pejabat ini melakukan pungutan pajak. Hei masyarakat, bayar pajak, bayar pajak. Untuk dikumpulin. Buat apa uangnya? Untuk melaksanakan program ini. Programnya macam-macam. Ada yang 10 program, 9 program, 99 program, whatever itu kan. Kumpulin uangnya untuk melakukan program ini. Ternyata uangnya dikumpulkan, itu sampai ada yang tidak kepake. Nggak terpakai itu sampai 200 miliar. 200 miliar itu di datanya di Silpa juga kelihatan dong. Ada, bisa di-googling. Silpa 2024 nanti sambil cari dong. Silpa Indramayu. Coba. Ini kita ke media bentar ya, kita ke multimedia di sini sembari ada yang layar muncul ini sepertinya kita singgung bentar ya, Mas ya. Tertinggi Silpa APBD Indramayu 2021 240 miliar. Serapan rendah di Diskes dan Dinas PUPR. Iya. Jadi ini uang yang dikumpulkan dari masyarakat, dipungut pajaknya, lalu tidak diserap, tidak dipakai uangnya. Nganggur. Tidak dipakai, nganggur juga nggak, maaf nih, nggak dikorup juga karena sama pejabat kan. Terus kenapa nggak dialokasikan? Kita mesti tanya, uang itu disimpan di mana, berapa bunganya dan lain-lain. Tapi kan datanya ada. Iya, artinya 240 miliarnya ada. Oh, ngerti. Ada tapi digunakan apa tidaknya gitu. Disimpan aja. Ini nggak dipakai. Nggak dipakai. Berarti kan ada uangnya. Ada uangnya. Lah berarti nggak dikorup dong? Oh, saya nggak bilang korupsi di sini. Oh, enggak. Saya nanya, maksudnya ada. Kalau nggak dikorup, kenapa nggak dialokasikan? Maksud saya itu. Berarti itu namanya kegagalan apa? Kegagalan tidak melaksanakan program dong. Berarti kan terbukti kan kegagalan program. Oh, gagal memang. Setelah gagal, Anda mau apa? Mau tambah periode berikutnya? Minta maaf pada Allah, pada masyarakat, atau mengundurkan diri? Ya tergantung kembali ke personalnya masing-masing. Ada orang yang ini gagal karena ini itu saya akan periode berikutnya lagi 2 periode. Silakan. Ada yang merasa gagal, merasa malu, bertobat pada Allah, minta maaf sama masyarakat. Terus nggak mundur, ada yang akhirnya mengundurkan diri. Anda pilih jalur yang itu. Saya mengundurkan diri gitu. Karena urusannya bukan sama rakyat, ini urusannya dikuburkan kita sendiri, bos. Gitu loh. Nggak bisa nebeng sama orang lagi. Iya gitu loh. Saya kan nggak bisa salah-salahan. Malaikat maaf, soalnya udah deh, gua hajar dulu lo gitu. Ya saya mundur. Saya bukan ahli agama dan religius ya, cuman maksud saya ini telak gitu loh. Telak, bos. Lu tuh yang lu bohongin dari mulut lu itu bukan cuma 1-2 orang. Ini lu orang banyak gitu. Tapi kalau itunya nggak bohong gimana, Mas? Nih, saya coba pakai kaidah muamalah tipis-tipis atau mungkin kaidah akidah atau tauhid lah. Contoh, ya kan kita sudah ikhtiar. Hasil pasti qadarullah wa masyafa'al. Betul. Oke kan? Sama halnya dengan kita partner bisnis nih, Mas Luki. Dery sama Mas Luki. Naruh berapa nih chip ini? Oke deh 500 juta. Kekumpulan 1 miliar. Terus tiba-tiba gagal. Terus masa tiba-tiba balikin modal saya, kan repot nih. Padahal muamalah ngasih tahu ya kita untung bareng-bareng, rugi bareng-bareng. Kalau memang ternyata adalah misal pihak-pihak terkait atau mungkin bupati setempat mengatakan bahwa kita sudah semaksimal mungkin, qadarullah Luki, terus gimana? Bukan saya bela-bela orang-orang tertentu. Ini bukan jual beli yang ada unsur bisa untung dan bisa rugi.
pembangunan itu tidak bisa rugi. Pembangunan itu adalah Anda memungut uang dari masyarakat dipakai untuk dibelanjakan. Nggak ada bisnis di sini, tidak ada unsur bisnis. Di sini kan rendah di Diskes, Dinas Kesehatan. Artinya Dinas Kesehatan itu yang ngurusin kesehatan orang-orang, yang berobatnya bisa harusnya gratis, pelayanan dokter datang ke rumah, terus ambulan, itu kan nggak ada unsur bisnis yang bisa rugi. Apa ruginya? Terus Dinas PUPR bangun jalan, bos. Apa ruginya? Lu bahkan spend uang. Harusnya 240 miliar ini disalurkan ke PUPR supaya jalanannya pada mulus. Sekarang kita tanya, jalanan Indramayu mulus apa enggak? Kita bisa googling lagi. Coba bukan. Artinya kan berarti kan ya jalanan rusak di Indramayu bisa kita lihat di situs-situs mana lah gitu. Asal jangan situs pemerintah daerah ya, karena itu kan PR-nya kan beda lagi. Ya gitu loh. Aduh, gigi gua keram nih tiba-tiba. Ada ngomong PR-nya lagi. Saya juga ngambil PR tuh di London School. Iya. Bukan seperti googlingnya, pasti nanti kita bisa cari ke misalnya kayak jalanan Indramayu rusak. Misalnya gitu. Coba itu keluar apa enggak tuh. Sembari tim kami nyari Mas Luki. Sih. Oh ada. Saya punya video-videonya juga. Bahkan ada yang ditanamin pohon pisang, ada yang sampai di stop karena apa? Ada orang kecelakaan berkali sampai meninggal di situ. Oh, buat jadi saya punya video-videonya lengkap semua. Oh, buat jadi tanda ya? Iya. Oh, warga protes jalan rusak tak kunjung diperbaiki di Indramayu. Sementara tadi ada uang nganggur kan? Ini kan kita tidak bergibah loh. Kita hanya membuka data. Ada uang tidak dipakai untuk jalanan, tapi jalannya rusak tidak diperbaiki. Itu namanya kegagalan apa? Kegagalan leadership, program. Saya suruh menanggung itu. Ya, saya nggak mau. Kecuali kalau saya punya kewenangan, lalu saya tidak lakukan, maka itu it's on me gitu loh. Coba Mas gini, 240 miliar dana yang nggak berhasil disalurkan. Iya. Yang tentunya itu menjadi janji ya kan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR tadi, untuk gitu. jalanan dan lain-lain. Kalau kita angle-nya gini gimana? Ya memang waktu sudah berjalan, qadarullah yang pertama dan yang kedua, ada syarat-syarat atau prosedur-prosedur yang memang sulit dijalani dalam waktu dekat sehingga ya uangnya mandek. Minimal husnuzon saya adalah minimal ini nggak dikorup. Iya. Jadi uangnya ada tapi nggak dikorupsi. Berbeda cerita kalau udah korupsi ya, yang akhirnya harus bayarin makeup atau skincare 30 juta anaknya, gitu ya. Ibunya dan lain-lain gitu. Itu beda cerita gitu ya. Atau mungkin nyewa biduan, uang itu dipakai buat nyewa biduan dari uang negara. Anyway, tapi emang kalau prosedurnya waktu mepet nggak bisa kali Mas? Ini nggak punya ada yang waktu mepet, semua itu ada jeda waktunya. Pertama diprogramkan, setelah diprogramkan ada ketok palu bersama DPRD bersama diprogramkan ketok palu, habis itu disalurkan. Jadi itu selalu ada periode dia yang sama. Sekarang kita lihat aja, makanya tadi untuk komparasinya ke kiri dan ke kanan, jangan bandingin sama DKI, itu udah beda. Beda kota, beda. Makanya Cirebon. Iya, Cirebon, Majalengka, sama Subang itu yang nempel. Secara geografis sama, secara demografis sama. Masyarakatnya. Dia gitu. Dia bisa. Terrealisasikan. Iya. Sekarang kita bisa googling lagi nih. Berapa kabupaten termiskin di Jawa Barat? Kabupaten termiskin di Jawa Barat, coba. Iya. Kabupaten termiskin di Jawa Barat, kita bisa lihat. Berarti sambil nunggu, bupati dan wakil bupatinya Majalengka, Cirebon, ya pasti lebih baik daripada Indramayu. Itu kan by data. Tuh 8 kabupaten termiskin 2024 kita lihat mana yang paling miskin. Nomor 1 Indramayu, nomor 1. Artinya kan saya ini tidak berhibah, tidak memfitnah. Kenapa ada orang bisa miskin begini sementara uang tidak terserap? Kan ini kan konyol kan? Gitu. Iya juga ya, miskin tapi uang nggak keserap. Iya, kalau uangnya nggak ada, maaf, saya ingin membuat masyarakat Indramayu itu menjadi kaya dan jalannya mulus. Uangnya nggak ada. Ini uangnya ada. Uang siapa? Uang rakyat. Uang rakyat yang kerja keras, capek-capek. Panas banget tuh Indramayu. Panas banget ya. Udah gitu dikumpulin, ditarik. Pajak itu kan bersifat memaksa kan? Nggak ada pajak sukarela. Iya, nggak ada pajak memaksa. Pajak paksa kan, dipaksa diambil uang ya. Kumpulin di sini. Ini program saya. Terus gak dilakukan. Terus orangnya jalannya rusak dan jadi miskin. Itu namanya apa? Sebut aja namanya apa, sendiri-sendiri dalam hati gitu loh. Ya memang kalau secara kacamata manusia gagal udah. Gagal. Gimana gitu. Padahal waktunya berapa lama periode waktunya?
5 tahun kan kita per 5 tahun, per 5 tahun. 5 tahun? Kenapa nggak keserap ya? Tapi boleh cek nggak, Mas? Uangnya itu kalau secara by tertulis kan tinggal dituang ya? Iya. 240 miliarnya. Tapi kalau rakyat boleh tahu nggak? Ini per tahun loh. 250 bukan 5 tahun, per tahun ya. Wow. Ada lagi silpa yang lain-lainnya. Oh, ada lagi lain-lainnya. Anda berani buka? Sekarang gini aja. Gagal ketok palu Indramayu, DPRD. Gagal ketok palu, kita buka. Ini enak nih, kalau kita ngomongnya sama penguasa, sama Ulil Amri, kan beliau kan wakil bupati terhitungnya adalah penguasa di negeri ini. Jadinya kan kita tabayun langsung 4 mata. Rasulullah SAW kan sampaikan kan kalau ingin bertanya, mengkritisi, ya kan, itu masuknya sampaikanlah dengan 4 mata. Nah, saya 4 mata di sini. Jadi nggak serampangan, asal dia mau pinggir jalan, jatuhkan Lukman Hakim. Nggak kayak gitu kita. Kita main rapi. Kok Lukman, Luki Hakim. Nama saya Lukman Hakim. Pas kalau gitu. Untung kirain salah orang. Tuh, gagal ketok palu. APBD 2023 gagal diketuk palu Dewan. Apa konsekuensinya dan apa kata PKSPD? Ini maksudnya apa nih? Konsekuensinya tuh? Konsekuensinya dari gagal ketok palu ini apa? Gagalnya ada ketok palu itu, maka DPRD sebagai entitas mewakili rakyat, representasi dari rakyat, kan dia nyebar tuh di semua dapil, masing-masing punya. Rakyat itu kan nggak bisa ngomong langsung sama bupati atau sama pemerintah lah. Maka mereka menggunakan wakil rakyatnya. Wakil rakyat itu terkumpul semua, mengusulkan dari reses. Reses itu ketemu sama masyarakat. Dewan ketemu sama masyarakat. Apa maunya masyarakat? Maunya A, B, dan C. Oke, Dewan semua ngumpul ketemu sama bupati, istilahnya eksekutif. Kita mau A, B, dan C berdasarkan permintaan masyarakat. Itu tidak disahkan, tidak dituruti. Itu namanya gagal ketok APBD. Tidak dituruti. Ini garis bawah ya. Tidak dituruti. Iya, tidak dituruti karena harusnya itu kesepakatan bersama. Ya, alasannya uangnya uang rakyat. DPRD itu malah membuat anggarannya diberikan kepada bupati sebagai eksekutor. Anda mesti melaksanakan. Ini tidak mau. Akhirnya pakai namanya perkada. Apa tuh? Perkada itu peraturan sesukanya kepala daerah aja tanpa DPRD. Mas, tidak mau tuh kenapa sih, Mas? Ya, itu mesti jawabnya sama bupati yang tahu, karena saya tidak punya hak jawab di sini. Kan itu bukan saya ditanya gitu loh. Iya sih, mungkin Anda tahu ya, tapi nggak punya hak juga. Iya, sih. karena kan itu kan bupati kenapa nggak mau kan itu. Kenapa tidak ketok palu? Tapi ini nanti bisa dibedah kenapa nggak ketok palu kan gitu loh. Oke, silakan nih yang punya akses tanyakan sama bupati setempat Indramayu dalam hal ini. Saya mau wakili deh, anggap saya banyak saudara-saudara saya di Indramayu. Oke, saya mau tahu 240 miliar kemana? Boleh tahu nggak gimana caranya? Ya, jadi saya pengen begini. Sebenarnya kenapa saya suka bedah-bedah begini? Masyarakat Indramayu itu secara umum Indonesia itu nggak tahu. Saya sekarang tanya sama Bung Dery, berapa APBN kita? APBN total 3.300 akan mau naik lagi ke hampir 4.000 triliun. Dialokasikannya kemana aja? Itu uang siapa? Saya tanya. Uang aku. Iya, Anda nggak tahu uang Anda dikemanakan kan? Ya kalau aku mau cari tahu hakku gimana? Nah, makanya saya itu berpikir bahwa harusnya APBD itu dibuka, dikirimkan kemana supaya masyarakat tahu bahwa ada anggaran keagamaan tuh sekian ratus miliar, ada anggaran untuk ini. Jadi masyarakat tahu, loh kenapa di sini sampai ada orang yang rumahnya reot, rusak, sementara ada anggarannya. Karena masyarakat kebanyakan tidak tahu dan dibutakan, sengaja dibutakan, sehingga orang tuh oknum pejabat bisa bancakan uangnya. Sekarang saya kasih tahu, berapa anggaran makan minum pejabat satu hari? Berapa anggarannya makan minum? Kalau saya sih sehari pejabat nih, pejabat itu bisa sampai ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Sehari? Ya. Kita berapa sih 50.000 sehari? 100.000? 100 lah, 3 juta sebulan, Mas. Kan boleh bawa berapa sih kalau ganti gorden ini? Ganti gorden itu berapa? Anggarannya ada, tapi tulisan itu kecil-kecil. Saya punya bukunya segini, buku APBD kita segini-segini. Mungkin APBD, saya nggak bicara APBN lah, terlalu hebat. APBD segini-gini tuh kecil-kecil yang saya pun susah baca, apalagi masyarakat kan itu, yang nggak punya bukunya. Bukunya ada, kalau mau silakan ambil ke DPRD. Orang datang ke DPRD juga mungkin susah. Atau silakan ambil ke kabupaten, ke dinas pembelanjaan dan lain-lain lah gitu loh. Itu kecil-kecil, bahkan jelimet gitu loh. Ini uang 3,7 triliun. Sehingga ya masyarakat tuh tahunya kok kita ini nggak punya ini, nggak punya itu, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Sementara kalau dibedah sedikit sebenarnya ada anggaran untuk ini, ada anggaran untuk itu. Kalian nggak tahu. Terus gimana cara saya nyari tahu 240 miliar kemana? Ini nggak tahu nih judulnya. Maka dari itu masyarakat harus pintar kan? Iya, nah terus harus pintar. Anggaran pendidikan harus besar kan?
Oke, anggaran pendidikan harus besar dan masyarakat harus pintar supaya mau cari tahu kan. Sekarang kita lihat berapa banyak sekolah rusak, berapa banyak kepala dinas, berapa banyak kepala sekolah yang tidak guru honorer yang belum dibayar, belum apa. Jadi akhirnya kan itu tadi, kalau masyarakatnya dibodohi terus, ya nggak akan bisa masuk ke ranah sini gitu loh. Ini kan seperti lingkaran setan kan gitu loh. Maka yang paling simpel adalah sesuai janji saja, kalau nggak bisa ya sebaiknya Anda mundur. Alih-alih mau periode berikutnya, kan terbukti gagal berdasarkan data, bukan berdasarkan asumsi atau sekedar tuduhan semata kan gitu loh. Waduh, Pak Wakil, udah nggak ya? Udah nggak, Pak mantan wakil. Oh gitu ya. Saya boleh Pak mantan wakil ya. Boleh saya izin nelfon seseorang dulu sebentar? Silakan. Boleh ya? Iya. Maksudnya kan biar clear aja gitu ya. Maksudnya boleh saya izin dulu sebentar. Saya mau bentar aja izin boleh? Silakan. Mudah-mudahan beliau nggak sibuk nih. Saya mau menanyakan kemana uang atau anggaran 240 miliar yang hilang di Indramayu? Bukan hilang, silpa. Tidak terserap. Seperti beliau sibuk. Ya bisa jadi. Masih sibuk. Dikit lagi dia sampai mati aja. Wah sibuk Pak mantan wakil bupati. Padahal penting banget sih menanyakan gimana sih cara nyari tahu hak saya. Hak saya, mungkin hak saudara-saudara saya di Indramayu. Ada loh haknya dia loh di angka 240 miliar itu. Iya. Saya nelfon Pak Novel Baswedan barusan. Oh iya. Mau nanya, siapa tahu kan beliau juga pengalaman di KPK. Iya. Itu kan. Nah, jadi kalau misalnya uang silpa itu boleh kan nanya ke KPK kah apa gimana gitu? Boleh. Mungkin. Tapi kalau silpa itu sebenarnya prosedurnya maka itu terserap kembali ke APBD. Oke. Jadi tersimpan dalam satu akun. Nah, besoknya ini ada program lagi nih. Kalau misalnya terserap, maka habis uang ini masih nyimpan. Bisa jadi uang ini dipakai untuk pembelanjaan tahun berikutnya. Oh bisa berarti. Iya. Tapi kalau tahun depannya ada silpa lagi, maka ngumpul lagi kan. Masyarakat sebenarnya nggak keberatan silpa tidak silpa. Yang penting aplikasi di masyarakatnya di barangnya itu ada. Kan gitu. Sebenarnya kalau itu ada mah nggak masalah. Berarti nggak hilang, belum tentu nggak hilang, tapi tidak hilang uangnya. Tidak hilang ya? Tidak hilang uangnya. Oh berarti judulnya diganti Aldan. Tadi dia mau kontroversi aja. Uang 240 miliar hilang di Indramayu. Ya, Wakil Bupati buka suara. Gitu. Tidak terserap. Iya, tidak terserap. Oke, gitu. Bisa diganti cari judul-judul yang boleh kayak gitu, boleh untuk clickbait, tapi coba cari opsi lain ya. Tapi yang pertama kayaknya saya approve. Ya, apa namanya? Saya penasaran deh sih sisinya kalau silpa ini nggak tersalurkan. Iya. Rakyat boleh tahu nggak? Maksudnya ini nanti apakah buat tahun depan? Iya. Minimal kita tahu lah bahwa iya uang kita ada di situ. Aman. Kalau dikorup beda cerita nih Mas. Rakyat ingin tahu kan? Boleh dong hak kami. Rakyat nanyanya biasa kan sama wakilnya kan? Iya. Wakil rakyat kan? Iya dong. Terjadi kegagalan ketok palu di tahun 2023. Googling lagi deh, ada gagal ketok palu. Ini kan ketok palu, dia artinya kan gini, Dewan ini kumpul nih 50 orang. Nanya, ini uangnya pada kemana? Terus bagaimana dengan program-program yang dijanjikan? Dan bagaimana dengan aspirasi dari masyarakat? Ini seperti apa? Ketika dijawab dengan baik, disetujui, oke, saya lega, ketok palu, ayo kita jalankan. Ini gagal. Proven kan gitu loh. Ini kan lanjutan dari itu sebenarnya kan. Oke. Nah ini apa kata PKSPD? PKSPD itu apa? Partai bukan. Oh bukan Partai Keadilan Sejahtera itu Partai Demokrat. Bukan. Itu gabungan PKS Partai Demokrat. Oh bukan. Singkatan dari apa SKPD lah, kayak kedinasan lah gitu ya. Mungkin bisa juga tidak hadir rapat paripurna. Bupati tidak hadir, Bupati Indramayu tidak hadir rapat paripurna. Coba mungkin kalau di googling. Oh coba Bupati tidak hadir rapat paripurna. Iya. Bentar lagi guys, dikit lagi ntar insya Allah Mas Luki Hakim akan kebongkar semuanya. Saya lagi gali, soal tadi kelihatannya kan tanyakan saja. Bupati Indramayu tidak hadir rapat paripurna. Kompleks juga ya. Lah terus kenapa akhirnya Mas Luki nggak nyalonin sebagai paslon lagi di eksekutif, tapi malah sekarang masuk ke anggota legislatif gitu? Provinsi, iya. Provinsi, sorry. Iya. Kenapa tuh? Karena ini rada sedikit panjang, tapi ceritanya anyway, ketika saya akhirnya mengundurkan diri, saya pulang ke rumah lah gitu loh. Meninggalkan ini semua, saya sosialisasi kepada masyarakat untuk minta maaf. Sosialisasi, saya harus minta maaf door to door sebisa mungkin 860 titik yang saya datangin itu kan. Apakah di undang-undang bupati dan calon bupati dan wakil bupati itu kalau gagal
harus minta maaf? Enggak juga? Atau enggak, ini saya pribadi. Pribadi? Iya. Oh, karena merasa bahwa ada 240 miliar nggak tersalurkan dananya untuk pembangunan dinas kesehatan. Visi misinya kan gagal, maka saya harus datangin lagi 860 titik. 860 titik. Iya. Enggak, nih keharusan ini memang dari undang-undang Pak Jokowi. Saya janji pribadi sendiri. Jadi ini akan berlaku juga pribadinya mungkin Bupati Majalengka gitu. Silakan gitu loh. Mau nggak dilakuin juga ya boleh. Banyak juga. Ya udah, ya kan ini udah Kotaro oke. Oke, aku nggak mau nyamperin lagi. Enggak, ada juga orang seperti itu. Malahan boro-boro nyamperin, malahan dia mungkin pengen tahap berikutnya kan gitu loh. Bupati mangkir rapat paripurna. Ini Bupati mangkir rapat paripurna DPRD APBD 2023 Indramayu gagal disahkan. Iya. Nah, saat itu Anda sebagai wakil bupati hadir di sini. Saya sudah nggak ada. Saya sudah mundur. Saya udah mandi junub lah. Dari itu semua udah mandi junub gitu loh. Iya gitu loh. Jadi maksud saya gini. Ketika wakil bupati mundur, itu bupati istilahnya punya kewajiban untuk mencari wakil bupati bersama parpol. Iya kan? Tidak bisa jalan sendiri sebenarnya. Kalau bisa jalan sendiri, kenapa ada wakil bupati? Kenapa ada undang-undang? Karena tidak bisa, tidak balance gitu. Ketika saya mundur itu tahun 2000, saya udah setahun lebih yang lalu, saya Februari 2022 kalau nggak salah. Ini kan berarti udah lebih hampir menuju 2 tahun kan? Nggak bisa nyari wakil lagi. Sampai saat ini tidak ada wakil bupati. Oh, kenapa? Kan di undang-undang nggak bisa, mesti nanti ikutan periode berikutnya. Iya, harusnya kan ada. Enggak, harusnya ada. Kayak Pak Sandiaga Uno waktu mundur kan langsung ada Pak Rizal Patria. Iya. Kan gitu loh. Betul. Ada misalnya kayak bupati mana yang tidak bisa tuh Hengki Kurniawan menggantikan dan lain-lain lah, ada wakil menggantikan. Itu kan sah, lazimnya seperti itu dan peraturannya seperti itu. Yang nunjuk siapa? DPR bersama bupati. Nah, DPR berarti udah mengusulkan bahwa kayak ini Luki Hakim sudah tidak ada. Oke, saya coba mengajukan. Boleh. Nanti bisa di-googling sedang pengganti Luki Hakim, nanti bisa di-googling lagi. Ini kan kita bicara sampai ini dulu nih. Bupati mangkir. Jadi kan tadi kan ketika rakyat bertanya melalui DPR kan. Bupati hadir nggak itu? Nggak hadir tuh, mangkir. Iya. Ya. Jadi gimana mau nanya? I see. Ini saya mau tunjukin itu kan gitu loh. Iya ya, DPR padahal DPRD padahal mau coba untuk mengajukan. Bertanya. Kenapa? Jadi wakilnya siapa nih, kita di musyawarah yuk gitu. Apakah Deriansa atau siapa partai apa gitu. Takutnya mungkin jangan-jangan ada nama saya di situ. Ibu kenapa cabut? Jangan-jangan ada nama saya. Artinya kan kalau misalnya DPR bertanya itu kan pertanyaan macam-macam. Kenapa tidak tercapai? Kenapa silpanya besar? Kenapa nggak ada wakilnya? Bupatinya hadir apa tidak? Kan seperti itu. Mangkir. Nah, ini data, bukan saya ngomong kan gitu. Dan kalau misalnya kita gali lebih lanjut lagi bahwa DPR mencari pengganti Luki Hakim, bisa juga. Akhirnya kan ya kembali lagi kita cuma mengulik kegagalan demi kegagalan lagi kan gitu. Di channel ini kan harus kasih solusi, Mas. Jadi kalau kita nggak coba dan saya nggak giring sampai dalam datanya, ya solusinya mana gitu loh. Terus saya dianggap gagal juga lagi sama penonton bahwa ini moderatornya nggak bisa ngegali. Makanya saya nggak mau nih. Jadi alhamdulillah udah diizinkan sama mantan wakil Bupati Indramayu, ya udah. Kan beliau yang bertugas. Jadi kan kita nanya sama sumbernya, benar nggak? DPRD ini. Iya. Siapa pengganti Luki Hakim untuk jabat Wakil Bupati Indramayu? 2 nama ini hangat diperbincangkan. Siapa? Ya cuman hangat-hangat berbincang, tapi akhirnya sampai saat ini kan belum ada wakilnya. Ya, artinya ada kegagalan leadership. Yang mana harusnya ketok palu anggaran, harmonis bersama DPR, masyarakat jangan menanggung persiteruan antara elit politik. Kalau wakilnya mundur, ya dicari penggantinya. Karena ada prosedurnya, ada protapnya sesuai dengan undang-undang. Mungkin kalau misalnya boleh saya simpulkan sedikit, solusinya apa sih dari kemunduran saya ini? Saya ingin mengajarkan kepada masyarakat, mensosialisasikan, memberitahu bahwa pejabat itu kalau datang ke kita untuk mencari suara dengan segala kebaikan. Ya kan itu. Lalu setelah terpilih, mereka akan keluar karakter aslinya seperti apa. Dan mereka itu umurnya 5 tahun. Setiap 5 tahun, pas menjelang tahun-tahun akhir mereka akan pakai topeng lagi, akan datang dengan segala kebaikan lagi kan gitu loh. Masyarakat sering terbuai dan masyarakat sering dibodohi supaya mereka pragmatis, supaya mereka jadi maunya duit karena dibodohi, karena tingkat pendidikannya dibikin rendah. Masyarakat dibikin miskin. Terbukti Indramayu termiskin se-Jawa Barat ya. Saya ingin budayakan bahwa Luki Hakim mundur karena gagal janji. Sebenarnya kan bukan saya yang gagal janji, secara ini kan bukan saya doang kan gitu loh.
Tapi satu tim kan, Iyalah. timnya 2 orang kan. 2 orang. Tapi sudah saya tanggung itu semua demi ada bahwa kalau ada pejabat yang janji-janji, catat, ingat-ingat, dalam waktu 1 tahun nggak tercapai, kasih kesempatan setengah tahun kemudian, kalau nggak Anda harus mundur. Seperti siapa? Seperti Luki Hakim. Wow. Itu saya ingin seperti itu gitu loh. Ini harus diapresiasi nih. Ya, mantan Wakil Bupati Indramayu, Mas Luki Hakim memang udah menunjukkan, mudah-mudahan teman-teman juga di sini ya merasa jadi pejabat atau jadi rakyat sebagai alarm ya. Iya. Ternyata maaf sedikit. Okay, lanjut. Kan mundur dari jabatan itu sudah dibudayakan di Jepang kan? Pernah dengar ya kecelakaan kereta, Menteri Perhubungannya mundur, mundur. Itu tapi ketika dipakai di sini, ya itu kan di Jepang. Nah, insya Allah sekarang udah ada di Indonesia. Pertama kali yang mundur se-Indonesia nih, dari zaman dulu sampai sekarang, mengundurkan diri bukan karena apa-apa, karena gagal mengemban amanah. Jadi saya adalah orang yang pernah gagal mengemban amanah, walaupun alasannya bisa dikulik lagi kenapa, tapi saya korbankan, kan bisa jadi 2 loh, bisa negatif sekali kan. Si Luki adalah orang yang tidak amanah. Tuh kemarin dia mundur. Karena apa? Karena nggak amanah. Makanya sekarang kalau orang nggak amanah, mundur dong kayak Luki. Saya nggak apa-apa jadi jelek. Yang penting ada pembaharuan. Nggak apa-apa saya jelek namanya, tapi paradigma berpikir masyarakat, kalau Anda tidak sesuai dengan visi misi Anda, kalau Anda tidak sesuai target, Anda harus mundur. Seperti siapa? Seperti Luki Hakim. Di googling ada. Luki Hakim mundur karena apa? Tidak mengemban amanah. Di sini nggak bicara Luki Hakim mundur karena dijitakin sama siapa. Enggak kan? Mundur karena tidak mengemban amanah. Udah itu aja. Jadi itu menjadi satu jejak digital yang insya Allah akan lama hilangnya ketika pejabat yang tidak sesuai dengan janjinya mundur. Gitu. Saya ingin seperti itu sebenarnya. Ini butuh mental yang kuat ya sebenarnya. Ada malu di situ. Ya nggak? Ada takut dirasa bahwa kamu penipu. Kok seberani itu loh Mas? Saya digebukin banyak orang sebenarnya. Dibodohi, dimusuhi, dibilang membongkar-bongkar aib. Tapi hasbunallah wa ni'mal wakil. Bodoh amat lah gitu loh. Wah. Saya pikir mati itu sendiri gitu loh. Iya kan? Ya. Kita tuh mati itu sendiri gitu. Tapi saya politisi, dibilang bahwa ini adalah langkah politik Anda, bahwa Anda akan ngetis. Anda boleh berasumsi, politik itu adalah art of possibility. Dengan begini saya bisa melejit segala macam. Iya, bisa, alhamdulillah. Tapi bisa juga kan terpuruk luar biasa kan. Pada saat ketika saya memutuskan untuk mundur karena tidak bisa mana saya bisa membaca masa depan. Bisa jadi saya menjadi orang yang pembaharuan, tokoh putih, atau tokoh bodoh yang apa. Tapi itu terserah Allah aja gitu loh. Terserah Allah. Tapi alhamdulillah berkah yang luar biasa Allah kasih saya kesehatan, iman, masih ada di sini, masih percaya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan satu lagi, Allah masih memberikan nama baik untuk saya. Kalau Allah bukakan aib-aib saya, tentu saya nggak berani keluar. Dosa-dosa ini, aib saya itu banyak sekali. Tapi Allah tutupi aib saya gitu loh. Jadi, saya nggak pernah tahu hari ini terjadi. Tapi saya pada saat itu berdasarkan keyakinan saya aja gitu loh. Jadinya alhamdulillah saat ini saya masih terpilih jadi anggota DPR RI, DPR provinsi dengan tidak mengeluarkan uang sama sekali. Hanya 20 juta itu uang, 30 juta itu uang warawiri saya. Sementara yang lain keluar uang bermiliar-miliar. Saya hanya uang 31 juta untuk warawiri saya, bensin. Saya terpilih dengan 57.000 suara. Saya nggak pasang gambar ini itu gitu. Sementara yang lainnya keluar uang bermiliar-miliar. Itu berarti kan Allah beri ilhamkan kepada hati orang Indramayu masih trust sama saya. Padahal saya ngomong, saya tidak bisa mengemban amanah. Tapi mereka trust. Itu kan ini kerja langit, bos. Iya. Bukan kerja saya. Nggak mampu saya melakukan itu. Gagal sekali kan bukan menjadi tolak ukur bahwa ini adalah pintu keberhasilan atau kegagalan yang sehakikatnya kan. Bisa jadi mungkin gagal sekali kan. Bisa jadi mungkin dia masih dipercaya kan berkali-kali. Lebih baik seperti itu daripada ngerasa bahwa kayak aku berhasil tapi sementara dia gagal. Dia menjadi topeng-topeng yang muka dua, macam-macam ya. Karena ini saya salut sih Mas Luki bisa ngebuka ini semua ya, mudah-mudahan benahin lah Indonesia jadi lebih baik lagi insyaallah ya. Ada mau tambahin lagi Mas Luki? Ada udah luar biasa. Kasih solusi beneran karena ditakdirkan untuk saya bisa datang ke sini, bisa menceritakan apa yang saya rasakan dan ini kan semua suatu kesempatan. Saya berterima kasih untuk kasih solusi karena ini bisa menjadi solusi untuk kita bersama. Solusi supaya masyarakat tahu betapa banyaknya uang yang Anda setorkan selama hidup. Kami orang kecil Pak, kami nggak pada bayar pajak. Pajak yang Anda bayarkan dari beli kacamata, dari beli apapun itu besar sekali selama seumur hidup. Itu uang kemana gitu loh. Anda harus sadar itu. Seperti orang-orang di negara maju sadar betul. Saya tuh bayar pajak loh. Sekarang sudah mulai dari kota-kota ya. Ketika ada oknum pejabat, Pak, saya ini pembayar pajak, Bapak jangan bentak-bentak saya. Sudah mulai sadar. Tapi masyarakat di desa masih belum tahu. Mudah-mudahan internet ini kan bisa menyebar kemana-mana supaya orang sadar bahwa
Kita yang bayar pejabat. Pejabat itu dibayar oleh uang rakyat. Pejabat harus melayani rakyat. Kalau pejabat tidak melayani rakyat berarti penjahat. Wah. Kita kasih solusi.